Berita utama, hangat, hasil evaluasi pelatih Sintayong dan Timnas Indonesia. Erick Thohir pastikan tetap perpanjang kontrak Sintayong kalau Piala Dunia 2026 masuk 16 besar. Berita kedua, kontroversi PSSI, karena adanya bakal calon pengganti Sintayong minimal bintang-bintang berkelas Eropa. Berita ketiga, pelatih Vietnam Park Hang-seo mendadak merapat ke PSSI setelah dapat kabar Sintayong ditawar Korea, Malaysia ikut merapat. Masih saja hangat diperdebatkan, berikut ialah hasil evaluasi pelatih Sintayong dan Timnas Indonesia. Akhirnya Erick Thohir memastikan bahwa PSSI tetap akan perpanjang kontrak Sintayong. Namun harus dengan syarat targetnya tercapai, yakni kalau dalam laga Piala Dunia 2026 Timnas Garuda bisa masuk 16 besar lagi seperti halnya laga Piala Asia yang baru nyata masuk 16 besar. Kalaupun sebenarnya, kalau kita gali lebih dalam, ini hanyalah seputar ambisi dalam dunia sepak bola Indonesia, dan masalah yang sedang dihadapi oleh tim nasional Indonesia. Dalam hal ini ada sebuah masalah yang nyata mengemuka, bahwa tim nasional belum begitu diakui dalam kancah sepak bola internasional, apalagi dunia. Karenanya, manajemen PSSI pun terus dipantau netizen yang budiman dan yang selalu memantau perkembangan Timnas Indonesia ini. Adapun ambisi untuk bisa berkembang dan menjadi tim yang mampu bersaing dengan negara-negara lain, seperti halnya dengan Argentina, tentu hal ini juga menjadi gairah bagi banyak penggemar sepak bola Indonesia. Meskipun dianggap tampak sebegitu ambisius, tetapi para pemain dan pelatih timnas harus berani mencoba dan terus mencoba, karena bisa saja melalui usaha dan kerja keras mereka, tim nasional bangsa tercinta kita ini bisa meraih hasil yang lebih baik di masa depan, dan segera diakui kualitasnya di dunia bola internasional tentunya. Semakin nyata pula, diakui atau tidak, banyak fans sepak bola yang merasa bangga dengan perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Meskipun begitu, sayangnya ternyata masih ada saja yang melihat kekurangan dalam permainan mereka, dan tak disadari, ternyata ini bisa membuat mereka tertinggal dalam persaingan, bahkan drop mental dalam tiap kali laga. Secara bijak memang benar, ada beberapa kekurangan dalam permainan mereka. Salah satunya ialah kurangnya pemain di setiap lini tim yang berpengalaman dan berasal dari kalangan senior. Kalaupun banyak pemain muda yang memang cukup berprestasi, tetapi nyatanya mereka masih harus terus banyak belajar dan terus diasah kemampuan mereka untuk bisa tampil lebih gemilang. Kalaupun mungkin, ada pula yang beranggapan bahwa Timnas Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain yang lebih unggul dalam hal permainan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Timnas Indonesia sudah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, seperti permainan mereka yang semakin teratur, solid, dan efisien. Beberapa pemain senior juga sudah turut membantu dalam membentuk mental dan kualitas permainan dari para pemain muda. Hal ini nampak jelas setelah pemegang kendali ditangani langsung oleh pelatih Sintayong. Kalau kita tarik ke belakang dalam laga Piala Asia kemarin misalnya, dalam setiap pertandingan yang dijalani Timnas Indonesia, baik itu saat melawan Vietnam, Jepang, Australia, dan Irak, kita bisa memperhatikan beberapa aspek penting seperti bagaimana dalam menghadapi setiap situasi yang dihadapi, utamanya dalam pertahanan mereka, sehingga tim lawan sulit untuk menembus pertahanan Indonesia. Meskipun begitu, ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti halnya kurangnya pemain di lini penyerangan dan efektivitas dalam mengeksekusi peluang menjadi gol. Ini menjadi catatan bagi pelatih. Faktanya, keputusan-keputusan Sintayong sudahlah sangat tepat, dengan beberapa pemain muda yang berbakat dan mempunyai potensi yang cukup besar untuk membawa Timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi, seperti Sananta, Rafael, Hoki Caraka, dan lainnya. Sangat penting bagi kita untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda tersebut untuk terus berkembang dan berlatih. Pemain muda tersebut juga berasal dari berbagai latar belakang dan nasionalisme. Namun mereka bermain bersama di Timnas Indonesia, dan memiliki tujuan yang sama yakni mengembangkan sepak bola Indonesia dan membawa bangsa ini menjadi melesat lebih baik. Sudah tentu, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan bantuan dan kerjasama dari berbagai banyak pihak, seperti para stakeholder, pemerintah, DPR dan tak kalah penting para pendukung Timnas Garuda tentunya.
Tanpa dari bantuan dan dukungan mereka, suatu hal yang ambisius ini seperti mengembangkan sepak bola Indonesia pastilah akan sulit terwujud dan nyata. Kita semua harus mengajak semuanya untuk membantu membuat timnas Indonesia dapat bersaing serta menjadi lebih baik lagi, agar dapat diakui dalam dunia sepak bola internasional dan dunia. Adapun kesimpulan PSSI seputar hal ini, dengan berbagai kondisi dan pertimbangan yang ada, timnas sepak bola Indonesia memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Begitupun seputar kinerja pelatih, juga dinilai sudah memenuhi target PSSI, yakni saat timnasnya bisa masuk 16 besar Piala AFC kemarin. Adapun perpanjangan kontrak pelatih Sintayong, dipastikan akan segera dirampungkan setelah target PSSI selanjutnya, yakni bisa lolos 16 besar di Piala Dunia 2026 yang akan segera berlangsung Maret esok, dan tentu ini adalah tantangan baru bagi sang pelatih dan timnasnya. Dan yang terpenting, mereka semua harus terus memiliki ambisi yang kuat dan tak lupa untuk selalu membuat upaya maksimal, bersama-sama dan dengan dukungan dari banyak pihak, untuk dapat melampaui batasan dan mencapai tujuan nyata tersebut. Sebagai tim pendukung, kita semua wajib untuk selalu support terbaik ya, dan yang pasti pula semua berharap timnas Indonesia dapat memperbaiki permainannya, dan nantinya menjadi tim nasional yang diakui secara internasional, bahkan bisa menjadi percontohan bagi dunia bola khususnya. Budayakan berikan kritik serta saran positif di sarana komentar yang ada ya Kak. Memang ini dinilai masih kontroversi PSSI, kenapa menjadi kontroversi? Tentu karena adanya nama bakal calon pengganti Sintayong, yang disinyalir minimal berasal dari bintang-bintang berkelas Eropa. Masa depan pelatih timnas Indonesia, yang saat ini dipegang oleh Sintayong memang masih belum jelas adanya. Kontraknya akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Namun berbagai spekulasi mengenai masa depannya bersama timnas Indonesia terus muncul mencuat di beranda media sosial se-Asia. Tentu hal ini semakin menarik, karena Sintayong baru saja menerima proposal permohonan untuk melatih timnas lain, meskipun secara jelas ia sendiri berjanji akan menyelesaikan kontraknya terlebih dahulu secara sportif. Namun, di sisi lain, Erick Thohir sebagai komandan PSSI, juga menegaskan bahwa perpanjangan kontrak Sintayong bergantung pada performa tim di Piala Asia Senior, Piala Asia U23 2024 dan Piala Dunia 2026 yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan Sintayong dengan timnas Indonesia masihlah belum dapat dipastikan, dan pastinya akan dinilai berdasarkan hasil di turnamen tersebut. Lalu standar pasti apa sebenarnya yang diharapkan PSSI? Meskipun demikian, secara umum kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia, tentu tidak berharap bahwa Sintayong diganti terlalu dini, tentu mengingat pondasi sepak bola yang telah dibangun oleh Sintayong untuk timnas Indonesia belumlah berjalan sesuai target sepenuhnya. Namun, memang tak ada salahnya kalau kita patut memprediksi, siapa saja pelatih yang berpotensi menggantikan posisi Sintayong jika kelak terpaksa harus keluar meninggalkan timnas Garuda. Menyikapi hal itu, nama Giovanni Van Bronckhorst ternyata menjadi salah satu nama yang menarik yang muncul sebagai pelatih potensial timnas Indonesia. Pria berusia 48 tahun ini dikenal sebagai salah satu pelatih top Eropa yang memiliki garis keturunan Indonesia. Ini yang ternyata menjadi nilai tambah karena banyak pemain keturunan timnas Indonesia berasal dari Belanda, sehingga sejauh ini Van Bronckhorst bisa memiliki dan bisa komunikasi yang sangat baik dengan PSSI. Selanjutnya ialah nama Frank de Boer, ternyata juga merupakan pelatih top Belanda, yang dinilai memiliki potensi untuk menangani timnas Indonesia menggantikan Sintayong. De Boer sudah berkarir kepelatihan yang membawanya ke berbagai klub di Eropa dan di luar Eropa. Salah satu alasan mengapa dia bisa jadi pelatih timnas Indonesia ialah karena hubungan dekatnya dengan komandan PSSI Erick Thohir. Berikutnya, ada juga nama Joachim Löw, pelatih asal Jerman, yang merupakan sosok yang dinilai mampu membawa perubahan besar untuk timnas Indonesia. Mantan pelatih tim nasional Jerman ini memiliki reputasi sebagai salah satu pelatih sepak bola paling sukses di dunia, terutama karena pencapaiannya dalam memenangkan Piala Dunia FIFA 2014 bersama Jerman. Selain nama-nama pelatih kelas Eropa tersebut, ada juga spekulasi bahwa timnas Indonesia akan mencoba mencari pelatih lokal atau pelatih kelas Asia Tenggara ASEAN. Meskipun demikian,
PSSI juga harus tetap waspada, karena sudah pasti, ketika mengganti Sintayong dengan nama-nama pelatih tersebut, bisa dipastikan akan beresiko menyebabkan penurunan kualitas di tengah pondasi kuat yang sudah dibangun oleh Sintayong sejauh ini. Tentu hal ini yang harus menjadi pertimbangan kuat bagi PSSI untuk lebih hati-hati dalam menentukan keputusannya, demi tercapainya cita-cita besar bangsa Indonesia melalui sepak bola yang berkualitas. Mari kita budayakan beri masukan terbaik. Kalaupun berat rasanya harus bicara hal ini kepada Pak Erick Thohir, apalagi kita ketahui bersama, berkat perjuangan Pak Erick ini, sepak bola Indonesia semakin hari semakin meningkat membaik. Lagi-lagi di beberapa minggu ke depan, Indonesia harus menghadapi agenda besar FIFA, yakni Piala Dunia 2026 yang diketahui nantinya akan menghadapi musuh bebuyutan Vietnam. Seputar hiruk-pikuk pergantian pelatih Sintayong juga ternyata membuat jagat media gempar, bahkan banyak sekali kabar yang disinyalir datang dari netizen budiman Sintayong sendiri. Antara lain kabar menarik datang dari mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo, yang mengungkapkan ketertarikannya untuk melatih timnas Indonesia, yang diketahui beberapa hari terakhir sedang merapat ke PSSI untuk melakukan speak-speak cantiknya. Alasan dirinya ke Indonesia, yakni karena keberhasilan Indonesia mencapai 16 besar Piala Asia, yang sudah tentu membawa harapan besar bagi Indonesia untuk menjadi tim raksasa ASEAN dan kuda hitam di Asia di masa depan. Yang diketahui pula, bahwa Park Hang-seo ialah salah satu pelatih sukses di Asia Tenggara, yang berhasil membawa timnas Vietnam meraih banyak sukses di level internasional. Kalaupun dalam kesuksesannya memang banyak sekali drama yang menurut pendukung Indonesia ialah sebuah ketidaksportifan dalam dunia bola secara umum. Terlepas dari ketertarikan Park Hang-seo, ternyata pelatih Malaysia diketahui juga memberikan sinyal ketertarikannya untuk menggantikan Sintayong. Hal ini terungkap saat beberapa momen terakhir, ternyata Malaysia mendukung secara diam-diam atas perlakuan wasit AFC yang curangi Indonesia saat laga Piala Asia kemarin. Realnya, saat ini posisi pelatih timnas Indonesia masih dipegang oleh Sintayong. Dan menanggapi hal ini, Komandan PSSI, Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI tidak akan melarang Sintayong untuk hengkang jika memang ia telah menerima tawaran dari negara lain. Dan ternyata statement ini yang menjadi asal mula mereka muncul mengomentari ketertarikan pergantian Sintayong ini. Kalaupun alhamdulillah, akhirnya PSSI memberikan kepastiannya untuk tetap memperpanjang masa aktif Sintayong sampai tahun 2027 ke depan, kalaupun masih harus dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sintayong. Adapun mengenai masih adanya pendapat, mengenai siapa yang lebih pantas menjadi pelatih timnas Indonesia, tentunya opini tersebut sangatlah subjektif dan tergantung pada perspektif masing-masing, dan yang pasti, keputusan PSSI tetaplah keputusan paling bijaksana yang semestinya kita dukung bersama, demi tercapainya cita-cita timnas Indonesia yang dapat terus berkembang mendunia menatap masa depan. Selalu kami tunggu opini terbaiknya ya. Salam olahraga anak bangsa, SPS TV, medianya anak bangsa.